Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Saifullah Wesley. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, jadi hari ini merupakan hari Minggu, kita akan membahas sesuatu yang lebih seru lagi. Tapi di hari Minggu ini coba teman-teman jangan untuk keluar rumah dulu ya. Untuk liburannya bisa ditunda dulu. Dan sebagai penggantinya tonton aja channel Saiful Wesley. Karena di kesempatan minggu ini kita bakal membahas sesuatu yang benar-benar hangat yang dibicarakan dan masih terjadi, yaitu seputar COVID-19 ataupun virus corona. Jadi buat kalian yang biasanya di hari Minggu itu suka jalan-jalan, suka main sama teman-teman, ke mall, ke pasar, ataupun ke tempat-tempat lainnya. Nah, untuk minggu kali ini tetap di rumah aja ya teman-teman, agar kita juga membantu untuk mencegah penularan COVID-19 di Indonesia ini. Dan semoga COVID-19 ini cepat berlalu ya, semoga dunia cepat membaik seperti semula dan sekolah-sekolah itu bisa dilakukan dengan tatap muka. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dilindungi dari yang namanya itu penyakit COVID-19 yang sedang viral di masa sekarang ini. Tapi tidak hanya berdoa, ternyata kita juga perlu usaha dan bagaimana sih cara pencegahan dari COVID-19 agar kita tetap sehat selalu selama dalam masa pandemi ini. Tapi sebelum masuk ke video pembahasannya, saya mau ingatkan dulu buat teman-teman semua yang belum bergabung di channel ini, silahkan bergabung dulu dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari channel Saifullah Wesley. Karena dengan menekan tombol subscribe merupakan suatu dukungan terhadap channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih semuanya yang udah subscribe dan selamat menonton videonya, semoga kalian suka. Yuk lanjut aja kita ke pembahasannya. Panduan cara menjaga kesehatan diri agar terhindar dari COVID-19. Infeksi virus corona ini memang sudah menelan beberapa banyak jiwa, bahkan jutaan umat manusia itu sudah meninggal akibat dari COVID-19 ini. Tidak hanya di seluruh dunia, ternyata Indonesia juga salah satu negara yang terkena dampak tersebut. Tapi tidak sedikit pula pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini. Jadi virus COVID-19 ini itu bisa menular dari hewan ke manusia ataupun dari manusia ke hewan, begitu pula sebaliknya. Gejala klinis yang biasanya timbul pada seseorang yang sudah terinfeksi COVID-19, biasanya si penderita itu akan merasakan batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, hingga sakit pada kepala. Nah, jadi jika teman-teman sudah pernah merasakan gejala ataupun ya gejala yang saya sebutkan tadi, nah harap jangan disepelekan ya teman-teman, karena biasa saja gejala-gejala tadi itu awal memicunya terhadap tubuh kita terserang oleh COVID-19. Coba segeralah lakukan pemeriksaan ke dokter dan bawa misalkan ke puskesmas ke dokter dan segera berobat ya teman-teman. Jangan dibiarkan sampai lebih parah lagi. Ataupun buat teman-teman yang pernah misalkan pergi ke luar negeri ataupun pernah bersentuhan tangan dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19, nah itu sangat bahaya banget buat kesehatan kalian. Soalnya COVID-19 ini itu bisa menyebarnya itu dengan cepat banget ya teman-teman. Jadi harap dijaga kesehatannya. Nah, jadi bagaimana sih agar kita itu bisa terhindar dari COVID-19? Dan bagaimana juga panduan-panduan agar kita bisa terhindar dari COVID-19 ini supaya kita tetap sehat selama ada di rumah? Berikut tips-tips yang bisa kalian lakukan di rumah selama masa pandemi ini agar terhindar dari COVID-19 dan sehat selalu. Yang pertama, rajin mencuci tangan. Nah teman-teman, di masa pandemi ini cuci tangan ini merupakan hal yang wajib kalian lakukan ketika ada di rumah. Karena cuci tangan ini bisa membunuh kuman atau bakteri yang ada di tangan kita. Karena tangan merupakan bagian organ tubuh yang sangat sensitif untuk menjadi sarang bakteri. Dengan mencuci tangan juga kalian bisa membunuh seluruh bakteri yang ada di tangan kalian. Biasakan juga teman-teman itu cuci tangan itu menggunakan sabun dan air. Tidak hanya air tapi menggunakan sabun, misalkan sabun untuk kesehatan, bisa dari produk-produk sabun kesehatan, dan bisa juga menggunakan cairan yang berbasis alkohol yang bisa membunuh virus serta bakteri yang menempel di tangan kalian. Nomor kedua, menjaga jarak.
Ternyata teman-teman, menjaga jarak aman dari orang yang sedang terkena penyakit batuk ataupun bersin ini bisa mengurangi kita ataupun bisa menjadikan tubuh kita terhindar dari paparan COVID-19. Pastikan menjaga jarak minimal 1 meter untuk menghindari penularan virus COVID-19. Disarankan juga buat kalian jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di luar rumah jika tidak ada keperluan yang terlalu penting. Nah, jikapun itu keperluan mendesak, cobalah kalian untuk menggunakan masker ya sebelum keluar rumah. Jangan kendor untuk kesehatan, untuk protokol kesehatan. Nah, jangan pernah kendor juga untuk menggunakan masker setiap kalian keluar dari rumah. Nah, buat kalian yang sedang batuk ataupun pilek, nah jika ingin keluar rumah, pastikan juga untuk bisa mengetahui etika batuk di luar rumah ataupun di tempat umum agar tidak terjadinya penularan virus terhadap orang lain. Nah, misalkan kalau kalian itu sudah batuk, biasakan juga untuk menutup mulut ataupun menutup hidung agar si udara yang keluar dari mulut itu ataupun bersin dari mulut itu tidak tersebar melalui udara ya teman-teman. Jadi biasakan kalian menutup hidung ataupun bisa juga kalian menggunakan tisu basah sebagai penutup mulut jika kalian sedang batuk ataupun flu. Nah, tisu basah itu kemudian kalian bisa buang ke tempat sampah dan menggantinya dengan yang baru lagi. Nah, jika sudah batuk, kalian diusahakan jangan lupa juga untuk tetap mencuci tangan menggunakan air serta sabun untuk mengurangi ataupun virus-virus yang sudah menempel ketika kalian batuk tadi. Yang ketiga, jangan sering menyentuh muka atau bagian wajah. Jadi teman-teman, salah satu bagian tubuh yang paling rentan terkena virus itu menjadi sarang bakteri itu merupakan telapak tangan. Jadi disarankan agar tidak menyentuh bagian mata, hidung, muka, ataupun mulut terlalu sering jika tidak diperlukan. Sebab jika kalian menyentuh muka terlalu banyak menggunakan telapak tangan ataupun terlalu sering, itu bisa saja memindahkan virus yang sudah ada di telapak tangan kalian ke tempat permukaan yang sudah kalian sentuh. Dan otomatis si virus itu kan akan masuk ke dalam tubuh, kemudian bisa saja kalian terkena penyakit. Nomor 4, segeralah pergi ke dokter jika sudah timbul gejala. Segeralah melakukan pemeriksaan ke rumah sakit ataupun ke dokter terdekat jika sudah mengalami gejala seperti demam, tidak bisa bernapas, ataupun tidak bisa mencium aroma penciuman, tidak bisa mengecap lidah, ataupun gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pada seperti ini, pemerintah Indonesia juga tidak tinggal diam untuk menyelesaikan kasus COVID-19 ini. Jadi, pemerintah Indonesia ini sudah merujuk beberapa rumah sakit pilihan sebagai rujukan untuk pasien COVID-19. Jadi, bisa kalian pergunakan dengan sebaik mungkin. Nah, teman-teman, jika memungkinkan, saya sarankan untuk melakukan panggilan telepon terlebih dahulu kepada pihak rumah sakit yang kalian tuju ingin berobat COVID-19 ini. Nah, jika kalian itu sudah diperiksa di rumah sakit dan ternyata pihak rumah sakit sudah memastikan bahwa kalian itu negatif dari COVID-19, kalian itu jangan senang dulu ya teman-teman. Tetap kalian juga harus menjaga protokol kesehatan dan menjaga jarak aman dari sekitar dan untuk tetap diam di rumah aja selama masa pandemi ini. Agar Indonesia itu bisa segera menuntaskan masa-masa sulit seperti ini. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya COVID-19. Amin. Yang terakhir, nomor 5, ikuti perkembangan berita. Pastikan juga untuk selalu mengikuti perkembangan, informasi terkini terhadap penyebaran virus COVID-19, dan hindari juga berpergian ke daerah yang memiliki banyak kasus infeksi virus tertinggi. Nah, jika teman-teman sudah merasa tidak enak badan selama di rumah, mohon dan jika sudah merasa ke dokter, tolong untuk tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan sampai kalian menularkan juga virus kepada tetangga ataupun orang-orang terdekat dan orang-orang yang kalian sayangi. Nah, di samping itu juga, imunitas yang rendah terhadap tubuh itu bisa menyebabkan virus untuk lebih bisa menyerang tubuh kita. Jadi, jaga kesehatan, rajin berolahraga, makan makanan yang sehat agar tubuh kita selalu fit dalam kondisi apapun, dan semoga kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah teman-teman, itu merupakan tips dan saran dari aku agar kita semua bisa terhindar dari virus COVID-19. Dan buat teman-teman semua yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like video ini serta share video ini ke akun sosial media yang kalian punya agar semakin berkembang untuk orang banyak. Dan semakin bermanfaat juga video ini yang kalian share
bisa menambahkan ilmu wawasan ya teman-teman. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel Saifullah Wesel ini bisa berkembang untuk kedepannya. Kalian juga bisa berkomentar di kolom komentar untuk video-video yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.